Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Ibu, bapak yang hebat, luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan dampak pandemi terhadap pembelajaran di sekolah dan juga terhadap orang tua di rumah. Apalagi mungkin anak-anak yang belajar, ya, anak stres pasti. Dengan berbagai macam kebijakan yang ada, perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Mungkin tingkat stresnya yang paling tinggi itu di TK, SD, SMP mungkin ya. Ini terjadi. Nah, ketika anaknya stres, maka yang terjadi adalah orang tuanya double stres. Nah, apalagi kalau orang tua itu adalah juga seorang guru. Dia harus mempersiapkan pembelajaran melalui online dan dia juga perlu mempersiapkan pembelajaran anaknya, mempersiapkan segalanya. Belum terkait dengan rencana pembelajaran yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Itu tentunya butuh energi yang luar biasa. Dan hari ini kita mengalami kondisi seperti itu. Nah, ketika kita mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah kita harus benar-benar bisa mengambil pembelajaran dari step-step yang ada. Mulai dari zona nyaman yang selama ini mungkin kita rasakan sebelum pandemi, atau bahkan ketika itu sudah berlaku atau berlangsung selama 2 tahun, kita mungkin sudah berada di zona nyaman baru. Which is itu adalah kita WFH, kita kerja di rumah, ketika terutama para pekerja gitu ya, untuk pergi ke kantor, anak-anak pergi ke sekolah, itu butuh effort yang lebih lagi ya, dan ini perlu kita sikapi. Beberapa materi yang bagus itu adalah agility, ya, agile dengan segala perubahan-perubahan yang ada. Nah, dengan zona nyaman yang ada tersebut, kita merasa semua dalam kontrol kita. Tetapi ketika kita berubah, dipaksa berubah, maka yang terjadi adalah kita merasa takut, ya, mudah terpengaruh dengan isu-isu hoax, informasi yang tidak valid. Kemudian banyak hal yang terkait yang beredar di tengah-tengah kita, apalagi melalui sosial media, penyebarannya itu jauh lebih masif. Ya, rasanya gimana? Panik, terancam, kemudian mudah terpengaruh, dan yang pasti adalah ada rasa takut di sana. Nah, ketika ini terjadi, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita accept semua rasa takut itu. Ya, seperti kita telah banyak ketahui bahwa kita tidak bisa mengontrol hal-hal di luar diri kita. Apabila kita menemui hal ini, maka langkah yang paling benar-benar efektif dan tepat adalah kita menerima menerima rasa takut itu, menerima kekhawatiran itu, bagian dari usaha kita, bagian dari ikhtiar kita untuk menghadapi proses perubahan yang terjadi saat ini. Nah, ketika kita sudah bisa menerima itu, kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil sisi positif yang terjadi pada saat itu, maka yang terjadi adalah kita learn something. Kita belajar sesuatu. Kita belajar hal-hal baru, something new in our life. Dan ini bisa kita lakukan kalau kita benar-benar sudah acceptance terhadap kehidupan kita saat itu, saat ini gitu. Apalagi dengan berbagai macam perubahan. Ya, nggak peduli kapan itu akan terjadi, tetapi once itu terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah siap, kita sudah ready. Ya, zona belajar.
kita masuk pada zona belajar. Kita mulai berdamai dengan keadaan. Kita sudah mulai menerima berbagai macam kesulitan-kesulitan yang ada. Kita belajar hal-hal baru, teknologi baru, adaptasi cara baru, dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita bisa memperluas zona nyaman kita. Nah, ketika ini sudah dilakukan, maka apa yang terjadi? Ya, ketika kita sudah mampu belajar untuk menerima hal-hal baru, belajar sesuatu yang baru, berdamai dengan keadaan, maka kita bisa masuk ke zona bertumbuh. Hari ini mungkin ada beberapa orang-orang yang terpuruk dengan keadaan yang ada. Di PHK, penghasilan hilang, turun, bablas, dan lain sebagainya. Tetapi ada hikmah, ada sesuatu yang bisa teman-teman dapatkan. Dan disitulah zona bertumbuh kita. Kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Bahkan ada beberapa orang-orang yang akhirnya menemukan hal-hal baru dalam kehidupannya. Dan ini keren sekali, ya. Dan kalau kita sudah bisa berada dalam zona ini, kita mulai bisa menentukan dream kita. Kita bisa semakin kuat melihat dream kita ada di depan kita. Kita mendapatkan skill baru, menggunakan pengalaman-pengalaman baru, dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah berada di zona tumbuh, maka kita akan terus beradaptasi dengan perubahan. Kita agile. Ya, agility membutuhkan agility dalam hal berpikir dan bertindak. Learning agility kita juga dibutuhkan untuk kita bisa survive.